Hai semua, di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang Good Corporate Governance. Sebelumnya perkenalkan saya Isela Mariadi dan bersama rekan saya Michelle Adelia. GCG ini adalah tata kelola perusahaan yang baik. Sebelumnya GCG ini dilatar belakangi oleh 1. Krisis ekonomi dan keuangan akibat lemahnya pengawasan, etika, dan integritas bisnis. Di saat itu krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 sampai tahun 1998, termasuk Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, dan Filipina, menjadi bukti nyata buruknya tata kelola perusahaan. Banyak perusahaan dan bank di Indonesia, seperti Bapindo, BDN, BBD, dan Bank Eksim, mengalami kebangkrutan akibat praktik tidak etis dan pemberian kredit tanpa kajian yang matang, unprudent credit policy. Kemudian dilatar belakangi juga dengan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta campur tangan politik dalam dunia usaha. Lalu banyaknya kasus kebangkrutan perusahaan besar di dunia. Krisis serupa juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, contohnya kasus Enron, WorldCom, Tyco, AOL Time Warner, dan lain-lain. Penyebab utamanya sama, lemahnya pengawasan, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan kekuasaan direksi. Skandal Enron misalnya, melibatkan laporan keuangan palsu dan praktik off-balance sheet transactions, sehingga menipu investor. Akibatnya, banyak perusahaan besar di AS bangkrut pada awal 2000-an. Belum selesai dari krisis itu, AS kembali diguncang pada 2008 dengan krisis keuangan global yang dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brothers, serta ancaman bangkrutnya AIG, Fannie Mae, dan Freddie Mac. Krisis ini menyebabkan resesi ekonomi dunia. Menurut Cadbury Committee of United Kingdom, Good Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pengelola, perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Kemudian menurut Sukrisno Agus GCG ialah tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerja. GCG dapat dikonsepkan sebagai wadah organisasi, perusahaan, sosial, pemerintahan, dengan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Tujuan GCG adalah meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, serta meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. GCG memiliki mekanisme untuk mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab antar pemilik, pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi atau antar seluruh pemangku kepentingan. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2007, mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, mendapatkan biaya modal, cost of capital, yang lebih murah, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 1. Perlakuan yang setara, fairness, merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer, pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder, pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Hal inilah yang memunculkan konsep stakeholders, seluruh kepentingan pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan stockholders, pemegang saham saja. 2. Prinsip transparansi, disebut juga prinsip keterbukaan, artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. 3. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan, financial statements, yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. 4. Prinsip responsibilitas, lebih sering disebut prinsip tanggung jawab, adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi, yaitu ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual yang dijelaskan sebagai berikut. Dimensi ekonomi, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Dimensi hukum, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Dimensi sosial, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan Corporate Social Responsibility, CSR, sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. Dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. 5. Kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional,
mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan, pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Contoh penerapan Good Corporate Governance. Pada prinsip perlakuan setara, fairness, semua pemegang saham diperlakukan adil, termasuk pemegang saham minoritas. Kemudian rekrutmen dan promosi karyawan dilakukan secara objektif dan transparan. Lalu prinsip keterbukaan, transparansi, perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses. Serta informasi penting seperti kinerja, risiko, kebijakan dipublikasikan secara jelas kepada pemegang saham. 3. Prinsip akuntabilitas. Pada prinsip ini ada pembagian tugas yang jelas antara direksi, komisaris, dan manajemen. Kinerja tiap unit dievaluasi secara rutin dengan indikator yang terukur. 4. Prinsip tanggung jawab, respontabilitas, perusahaan mematuhi peraturan, perpajakan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan melaksanakan program CSR seperti pengelolaan limbah dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang terakhir prinsip kemandirian, independensi, keputusan direksi tidak dipengaruhi pihak luar atau kepentingan tertentu. Komite audit dan komisaris independen bekerja objektif tanpa konflik kepentingan. GCG dan Hukum Perseroan di Indonesia. Good Corporate Governance, GCG, dan Hukum Perseroan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Perubahan ini dilakukan karena perkembangan teknologi, ekonomi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, kepastian hukum, dan kesadaran sosial maupun lingkungan. Undang-undang ini memperkuat penerapan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Penyempurnaan yang dilakukan mencakup penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan RUPS, kejelasan tata cara pengesahan badan hukum, penegasan tugas dan tanggung jawab direksi serta dewan komisaris, serta kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam struktur perseroan, organ utama terdiri dari rapat umum pemegang saham, RUPS, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, direksi sebagai pelaksana operasional dan pengambil keputusan, serta dewan komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. RUPS memiliki wewenang untuk menetapkan anggaran dasar, laporan tahunan, penggunaan laba, dan pengangkatan atau pemberhentian direksi serta komisaris. Dewan komisaris bertugas mengawasi jalannya perusahaan serta memberi nasihat dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai menjalankan tugasnya. Direksi bertanggung jawab menjalankan operasional perusahaan, mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan, serta menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS. Secara keseluruhan, UU Perseroan Terbatas 2007 memperkuat landasan hukum penerapan GCG di Indonesia dengan menegaskan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kunci keberlanjutan usaha. Pada GCG, organ yang berperan mengambil keputusan adalah: yang pertama, rapat umum pemegang saham yang memiliki wewenang sebagai organ tertinggi dan yang tidak diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris. Hal tersebut memiliki tugas untuk mengesahkan laporan tahunan, menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat, memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris. Lalu organ pelaksana pengurusan yaitu direksi, untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan. Organ ini memiliki tugas untuk menjalankan pengurusan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kerugian. Kemudian ada organ pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada direksi atau dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan, memberi nasihat kepada direksi, bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kerugian perseroan bila bersalah, lalai. Organ khusus dalam penerapan Good Corporate Governance ada 4 yaitu: 1. Komisaris independen, 2. Direktur independen, 3. Komite audit, 4. Sekretaris perusahaan. Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Namun dalam kaitannya dengan konsep komisaris atau direktur independen, perlu dicermati terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan independen. Salah satu elemen kunci dalam GCG adalah keberadaan komisaris dan direktur independen. Secara konsep, terdapat beberapa pengertian mengenai independensi ini. Pertama, mereka dapat ditunjuk sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas untuk mengimbangi dominasi kepentingan pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan di rapat umum pemegang saham, RUPS. Kedua, pengertian yang lebih luas menekankan bahwa mereka ditunjuk semata-mata berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesionalnya untuk bertindak demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya untuk kelompok pemegang saham tertentu. Lebih lanjut, terdapat konsep independent in fact dan independent in appearance. Independent in fact merujuk pada sikap mental yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Sementara independent in appearance adalah persyaratan formal yang mengharuskan calon tidak memiliki hubungan afiliasi, keluarga, atau kepentingan finansial dengan perusahaan atau pemegang saham utamanya yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kenetralannya. KOMTIE Audit. Untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris, dibentuklah Komite Audit. Komite ini memiliki peran strategis, antara lain dalam memastikan struktur pengendalian intern yang memadai, meningkatkan kualitas transparansi laporan keuangan, serta mengkaji independensi dan ruang lingkup audit eksternal. Syarat untuk menjadi anggota komite audit sangat ketat, yang menekankan pada integritas, kompetensi, pengalaman, dan yang terpenting adalah independensi. Anggota komite audit harus berasal dari luar perusahaan, tidak memiliki saham, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris, atau pemegang saham utama, dan bukan merupakan mantan karyawan kunci atau pihak dari kantor akuntan publik yang pernah mengaudit perusahaan. Sekretaris perusahaan. Posisi sekretaris perusahaan, corporate secretary, dalam konteks GCG juga memiliki peran yang sangat berbeda dan lebih strategis dibandingkan dengan sekretaris eksekutif.
Jika sekretaris eksekutif bertugas membantu pejabat tertentu dalam urusan administratif, sekretaris perusahaan berfungsi sebagai penghubung, liaison officer, antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan eksternal, seperti investor dan masyarakat. Tugas utamanya mencakup penyimpanan dan penyediaan dokumen serta informasi penting perusahaan, termasuk daftar pemegang saham dan risalah rapat. GCG dalam badan usaha milik negara. Tujuan awal dan perkembangan adalah BUMN dibentuk sebagai penjabaran pasal 33 UUD 1945, yaitu menguasai kekayaan alam dan cabang produksi penting untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, kini BUMN juga beroperasi di berbagai sektor, dan tujuannya dalam praktiknya telah sama dengan perusahaan swasta, yaitu memperoleh keuntungan. Dan BUMN umumnya berbentuk persero, diatur UU Perseroan Terbatas, atau PERUM, memiliki misi sosial, tidak sepenuhnya mencari keuntungan. Masalah kinerja yaitu kinerja BUMN secara keseluruhan masih kurang memuaskan, ditunjukkan dengan rendahnya Return on Assets, ROA, yang hanya sekitar 3,6%. Penyebab rendahnya kinerja ialah pertama, sistem remunerasi yang tidak mencerminkan kinerja. Kedua, intervensi pemegang saham, pihak luar berlebihan dalam operasional. Ketiga, penerapan praktik perusahaan yang tidak dikelola secara profesional. Keempat, penunjukan direksi, komisaris lebih berdasarkan aspek politis, like and dislike, daripada kompetensi. Tujuan penerapan GCG, memaksimalkan nilai BUMN dengan meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien. Memastikan keputusan dan tindakan organ perusahaan dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan hukum. Meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional, menyukseskan program privatisasi. Lalu prinsip-prinsip GCG, transparansi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi, kemandirian, pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh pihak lain yang tidak sehat, akuntabilitas, kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan, pertanggungjawaban, kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan dan prinsip-prinsip sehat, kewajaran atau fairness, pemenuhan hak-hak semua pemangku kepentingan secara adil. Beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah diterapkannya prinsip-prinsip GCG, antara lain. Sebelum diterapkannya prinsip-prinsip GCG terjadi penunjukan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih mempertimbangkan aspek politis, KKN, like and dislike, daripada aspek kompetensi dan profesionalitas. Kurang berfungsinya organ satuan pengawas intern, SPI. Tidak adanya komite audit, kurang memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas, terutama kurangnya perhatian direksi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Nah, ketika telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG, penunjukan anggota komisaris dan direksi mulai memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalisme, khususnya dengan adanya ketentuan anggota komisaris dan direksi independen yang betul-betul memperhatikan aspek independensi dan profesionalitas. Diberdayakannya organ SPI, khususnya yang menyangkut kualitas pejabat yang menduduki organ SPI tersebut. Dibentuknya komite audit, penegasan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bahwa hal itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab direksi. GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, GCG juga menjadi fondasi bagi terselenggaranya pasar modal yang sehat. Pasar modal, yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga seperti bursa efek, emiten, underwriter, dan akuntan publik, diawasi oleh Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Fungsi utama Bapepam LK adalah memastikan agar seluruh kegiatan di pasar modal berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Untuk mencapai ini, Bapepam LK menerbitkan berbagai peraturan yang mendorong penerapan prinsip GCG, seperti prinsip transparansi dalam pengungkapan informasi, akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, dan keadilan dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. GCG Perbankan di Indonesia. Penerapan GCG juga sangat diwajibkan dalam industri perbankan. Mengingat peran vital perbankan dalam perekonomian dan belajar dari krisis keuangan masa lalu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia, PBI, tentang implementasi GCG. Peraturan ini mengatur secara rinci mulai dari komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris dan Direksi, keharusan memiliki komite dan fungsi audit internal yang efektif, penerapan manajemen risiko, hingga kewajiban transparansi kondisi keuangan bank. Beberapa studi kasus yang diangkat mengilustrasikan betapa seriusnya akibat jika GCG diabaikan. Kasus korupsi VLCC Pertamina menyoroti pelanggaran prosedur dalam penjualan aset strategis BUMN tanpa persetujuan Menteri Keuangan, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan internal, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hierarki keputusan. Sementara itu, kasus Adam Air menggambarkan konflik internal antara pemegang saham dan manajemen, serta dugaan penyimpangan keuangan yang pada akhirnya mengganggu operasional perusahaan dan merugikan berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan dan calon penumpang. Kasus ini mempertanyakan kesesuaian struktur manajemen dan proses pengambilan keputusan dengan prinsip-prinsip GCG. Secara keseluruhan, dokumen-dokumen tersebut menegaskan bahwa penerapan good corporate governance yang kuat, yang didukung oleh struktur organ perusahaan yang independen dan kompeten, sistem pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi, merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan, menciptakan nilai jangka panjang, dan memastikan keberlangsungan usaha bagi semua jenis perusahaan, baik swasta maupun BUMN, di semua sektor, termasuk perbankan dan pasar modal. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi good corporate governance yaitu, penerapan good corporate governance yang kuat, yang didukung oleh struktur organ perusahaan yang independen dan kompeten, sistem pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi, merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan, menciptakan nilai jangka panjang, dan memastikan keberlangsungan usaha bagi semua jenis perusahaan, baik swasta maupun BUMN, di semua sektor, termasuk perbankan dan pasar modal. Sekian materi yang kami paparkan, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan terima kasih atas perhatian teman-teman.